Pasti kau. Tidak, bukan aku. Pasti kau. Ayolah, bukan aku. Ya, pasti kau. Setiap kali kau membeli minuman itu, kau menumpahkannya dan membuat kekacauan. Benar begitu? Iya, benar. Sebutkan satu kali saat itu terjadi. Coba ku ingat. Akhirnya, Apa kau mengingatnya? Tekan saja, dan kita akan menang di kejuaraan matematika nasional. Aku yakin kau pasti ingat saat itu. Tentu saja ada saat itu. Aku bisa lanjutkan jika kau mau. Oke, ayolah teman-teman. Lihatlah kita ada di mana sekarang. Kita ada di kota ramah lingkungan bertenaga surya dan air. Semuanya terhubung, terkomputerisasi. Bahkan mobilnya tanpa pengemudi. Tidak ada yang bisa kacau di sana. Intinya, ini semua sempurna. teman-teman, lihat ini. Halo anak-anak, naiklah. Ayo kita berkendara. Hati-hati dengan jusnya. Namaku Wassel. Aku adalah yang pertama dari mobil pintar generasi baru. Dan hari ini aku akan mengajak kalian berkeliling kota ramah lingkungan ini. Keren. Wassel, apakah seseorang mengendalikanmu dari pusat komando? Semua mobil pintar di kota ramah lingkungan ini terhubung melalui server pusat, tapi setiap mobilnya berjalan dengan sendirinya. Kau cukup mengagumkan. Aku menggunakan energi surya. Aku bisa berkendara dan juga bicara. Panel kendali yang ada di sini sangat sensitif terhadap sentuhan, panas, dan asap. Juga aku bisa mengecap rasa. Sepertinya satu-satunya yang tidak kau punya adalah halaman dari media sosial. Aku juga sudah punya. Sekarang senyum. Ya, kau akan menumpahkannya. Aku tahu kau akan menumpahkannya. Itu pasti terjadi. Kita... Wassel, Ada yang tidak beres. Berhenti, Wassel. Kenapa dia tidak menjawab? kita harus lakukan sesuatu. Kendalikan satu persatu mobil. Akan kucuri teknologi ini. Lalu masukkan virus penghancur ke dalam sistemnya. Dan itu akan menghambat mereka bertahun-tahun. Tapi aku untung dari kerja keras mereka. Mansur, apa yang terjadi? Aku mencoba memperbaikinya. Perbaiki, Mansur, atau kita akan menabrak dinding. Apa? Cepat, Mansur, cepat! Hah? Apa? Ambil alih, ambil alih. Tadi nyaris saja. Semua, terima kasih Mansur. Aku yang akan mengemudi sekarang. Oh, tidak. Ya ampun, ini sangat menyenangkan. Sudah lama sejak mereka membolehkanku menyetir.
Kira-kira kenapa? Hei Obeid, apa yang kau pegang itu? Apa itu? Aromanya seperti stroberi. Ya, ini kesukaanku. Sungguh, aku juga. Aku suka stroberi. Ya, dengan apapun. Dengan es krim, jus, yogurt, jelly, dan susu kocok juga. Jus buah. Kau tidak akan bisa lolos dariku. Akan kutunjukkan. Hah, Jadi bolehkah Apa? aku minta Hah? sedikit saja? Ayolah. Hmm, Oh, kumohon. Dengan sangat. Mansur? Terus sih bukan dia. Aku rasa aku menemukan remnya. Lupakan remnya. Kita harus keluar dari sini. Ini bukan kecelakaan. Pasti ada seseorang yang melakukan ini. Nano, apakah semua mobilnya beroperasi pada jaringan yang sama? Iya, Tapi semuanya sudah diretas, benar kan? benar. Lacak sinyalnya agar kita bisa temukan dari mana asalnya. Baiklah. Bagus. Baiklah, sekarang kita tahu harus pergi kemana untuk mencari tahu cara untuk ke sana. Kau benar. Apa? Aku menumpahkan jusku. Itu yang membuatmu cemas saat ini? Enak. Aku suka jus buah stroberi itu. Apa sebenarnya bahan lainnya? Vanili. Ya, Wah, enak. Hei semua, kalian harus mencoba jus buah ini. Wow, itu enak sekali. Akan kuberikan apapun untuk peminumnya. Jus buah stroberi itu benar-benar sangat enak. Aku tahu di mana jus buahnya, tapi kita harus lakukan sesuatu dulu. tidak berhasil. Aku harus keluar dari sini. Hah? Tidak. Tidak. Keluarkan aku dari sini. Oh. Ow. Oh. Teknologi untuk semua orang, dan kau tidak boleh mencurinya. Sekarang, ayo kita cari jus stroberi untuk Wasel. Dan juga untuk semuanya.
Itu usaha yang bagus. Jika ingin menguasainya, kau harus lebih sering lagi latihan sepak bola. Jangan terlalu sering belajar dan menulis esai, sepupu. Berdiri dan tangkap. Hei, ayo kita berhenti sebentar. Kita istirahat dulu dan ambil minuman. Ide bagus. Hai semua, silakan cicipi minuman baru yang gratis ini, Bingo Pop. Rasanya enak. Ngomong-ngomong, jika kalian ingin tahu, kami juga adakan kontes untuk mencari bintang iklan Bingo Pop. Hah? Bintang iklan Bingo Pop? Apa artinya? Yang dia maksud pemenangnya akan mewakili Bingo Pop dalam iklan dan poster dengan wajah mereka. Aku mau ikut dan aku akan menang agar bisa terkenal. Aku akan jadi bintang iklan Bingo Pop yang baru. Atau aku. Kalau aku pilih kau jadi pemenangnya. Tapi orang Bingo Pop mungkin mencari orang yang lebih cocok seperti Turki itu. Selain mengirimkan foto, kita harus menuliskan sebuah esai tidak kurang dari 200 kata dan menuliskan alasannya. Kenapa kau menyukai minuman Bingo Pop? Apa? Aku tidak mau. Kau mungkin berotot, tapi aku ragu kau berbakat dalam menulis. Aku punya semua foto yang harus kukirimkan. Dan kini aku akan menulis esai yang akan membuatku menang kontesnya. Karena itulah aku mau ikut. Oh, sepupuku, selamat malam, selamat tidur. Jadi, Turki, apa kau menulis untuk menangkan... Oh, kasihan sekali, Turki. Kau tidak punya peluang untuk menang. Turki, apa yang kau lakukan? Aku menunggu kabar soal kontes Bingo Pop. Karena mereka akan mengumumkan pemenangnya. Salim, kau juga ikut kontesnya ya? Ya, begitulah. Ya, dia ikut, tapi kita semua tahu hanya ada satu yang bisa dimenangkan. Siapa tahu kau bisa menang, Salim. Lihat saja. Aku dapat sesuatu. Kau yakin sudah kirimkan formulirku, Salim? Tentu saja. Hei, aku dapat pesan dari Bingo Pop. Ayo katakan apa pesannya. Pergilah keluar, itulah isi pesannya. Wow, hebat sekali. Turki, kau menang. Selamat ya. Benarkah? Benarkah aku menang? Kau percaya itu, sepupuku? Aku menang. Selamat, Turki. Esaimu yang hebat membuatmu menang Bingo Pop selama setahun. Kau juga akan jadi bintang iklan Bingo Pop. Itu esai yang sangat bagus. Kami suka sekali membacanya. Benarkah? Maksudku, terima kasih. Apa kau siap? Baiklah, ayo pergi. Sekarang, kami sudah siapkan kostumnya. Turki, ini untukmu. Dan teman-temanmu akan pakai kostum itu. Kau kelihatan luar biasa, Salim. Tenang saja, Salim. Kita semua terlihat konyol. Kita semua kecuali Turki. Bagus, kalian semua hebat. Kami akan memotret kalian. Bagus sekali. Sekarang kami akan mulai syuting iklan TV-nya, oke? Semuanya siap? Dan action!
Halo, namaku Turki. Dan Bingo Pop sangatlah enak. Lezat. Kan, sudah selesai. Bagus. Turki, apa kau senang dengan pekerjaan barumu ini? Iya, tapi kurasa terlalu banyak minum Bingo Pop. Perhatian. Turki, aku punya kejutan besar untukmu. Coba tebak, kau akan jadi tamu di siaran langsung TV malam ini. Ayo kita pergi sekarang. Silakan semuanya. Kalian boleh minum Bingo Pop sebanyak yang kalian mau. Terima kasih. Jujur teman-teman, bekerja dalam kostum pir bisa membuat kita lebih haus. Tidak. Terima kasih. Aku sudah tidak sanggup minum lagi. Tapi, kami harus memotret dirimu, Turki. Kami bisa mengunggahnya di situs media sosial kami. Bagus sekali. Oh. Siap untuk kejutan lainnya? Lihat! Lihat, aku ada di mana-mana. Dan kau jangan sedih ya, Salim. Aktor terbaik yang menang, aku. Selamat malam hadirin sekalian. Malam ini kita akan menyambut bintang iklan terbaru Bingo Pop yang akan kalian segera lihat di mana-mana. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo semuanya. Bagaimana perasaanmu setelah menjadi anak paling terkenal di negara ini, Turki? Maaf, jujur saja rasanya menakjubkan. Kau menang karena esai penjelasan bagus yang sudah kau tulis untuk kontes ini. Dan bagian favoritku saat kau tulis, kukutip rasa buah-buahan yang indah, menyegarkan, fantastis, dan juga menarik. Benar-benar menggelitik lidahku. Lalu kau akhiri dengan slogan akhir yang bagus. Bisa sebutkan slogannya pada kami? Aku rasa itu jus yang enak dan saat aku meminumnya itu membuatku merasa ingin terbang. Tidak, bukan itu yang tertulis. Mungkin tepatnya Bingo Pop membuatku melompat bebas seperti kanguru. Tidak, bukan itu juga slogannya. Ya, aku mengingatnya. Bingo Pop membuatku memegang kepala sambil merasa malu. Bukan. Yang kau tulis adalah Bingo Pop. Kesegaran buah-buahan yang menyegarkan. Kenapa kau tidak ingat? Jujur saja, bukan aku yang menulis esai ini, tapi sepupuku Salim. Apa artinya kau curang? Tidak, tapi aku dapat bantuan dari sepupu yang terbaik di dunia. Ini membuat kita bahagia. Baiklah, bisa kau minum jusnya dan sebutkan sloganmu? Maksudku slogan sepupumu? Bingo Pop, ini menjijikan. Aku tidak sanggup minum lagi. Di mana kamar mandinya? Untung saja, aku tidak memenangkan kontes ini. Turki, sekarang kau dilihat lebih dari 15 juta kali di sosial media. Jujur saja, Salim, yang sudah kau lakukan itu sangat baik. Iya, aku sadar kalau Turki lebih ingin menang daripada aku. Dan aku sadar esaiku lebih bagus dari esainya, jadi... Jadi begitulah caramu membuatku terlihat konyol dalam siaran langsung. Terima kasih, Salim. Kau sangat baik. Maaf, aku bersikap sangat sombong padamu. Halo, Turki. Meskipun kau bukan lagi bintang iklan Bingo Pop, menurut kontrak kami, diharuskan memberi hadiah lain kepadamu. Apa hadiahnya? Ini. Bingo Pop selama setahun. Semoga kau suka.
Halo kawan kecil. Turunlah dari pohon dan eluslah aku. Ayo, garuk belakang telingaku. Tunggu sebentar. Kena kalian. Ini penemuan baruku. Ini adalah unit pengeras suara kecil. Wah, pintar sekali. Terima kasih, Obaid. Panas sekali. Maksudku, terlalu panas. Aku tak tahan dengan panasnya. Aku punya cara lebih baik agar kalian bisa tetap sejuk. Perjalanan ke tempat yang sangat Di dingin. mana ayah? Katakan. Di Himalaya. Ayah akan terbang ke sana besok, dan mungkin kalian mau ikut. Tapi, hati-hati di sana anak-anak. Itu rumahnya, Yeti. Hah? Memangnya Yeti itu apa? Apa kalian tidak tahu? Yeti monster salju yang besar, liar dan seram. Oh, kakak hanya bercanda. Yeti itu tidak nyata, anak-anak. Mereka itu nyata. Dan hati-hati, kalian terlihat seperti sarapan pagi untuk Yeti. Semoga masalah Yeti ini tidak membuat kalian ragu. Kakekmu hanya bercanda. Jadi, masih tertarik ikut kan? Iya, tolong ajak kami. Itu terdengar luar biasa, ayah. Itu juga akan membuat Salim berhenti mengeluh soal cuaca panas. Iya. Cuaca ini sulit dipercaya. Dingin sekali. Bagaimana bisa sedingin ini? Setidaknya dia tidak mengeluh soal cuaca panas. Ada satu cara agar kita tetap hangat, Salim. Sungguh? Apa? Perang bola salju. Au! Jujur saja, ini cara yang bagus untuk tetap hangat. Kalian setuju? Maaf, Obaid. Aku membuatmu tidak hangat. Ayah punya kejutan untuk semuanya. Ini, kalian bisa menaiki ini. Wow, itu keren sekali. Dengar, tetap di turunan terbuka agar terlihat. Pakai helm kalian dan jangan pergi ke hutan, mengerti? Semoga saja kita bertemu Yeti. Tidak, semoga tidak. Berhenti semua. Aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa berhenti. Obaid, berhenti. Aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa berhenti. Obaid, kau tidak apa-apa? Alat ini namanya rem, Obaid. Tarik remnya dan kau berhenti. Ya, ku harap mulutmu ada remnya. Kau pantas dapat itu. Teman-teman.
Lihat ke sana, lihat. Kalian lihat? Lihat apa? Pohon bersalju? Bukan. Ada sesuatu yang bergerak di dekat pepohonan itu. Sesuatu yang besar dan berbulu. Lucu sekali, Obeid. Tidak, aku serius. Ada sesuatu di pepohonan dan kurasa itu adalah Yeti. Obaid, kau tahu Yeti itu tidak nyata. Tidak, mereka nyata. Kakekmu juga bilang mereka nyata. Dia cuma bercanda. Tapi aku melihatnya dan dia menyapaku seperti ini dari sana. Kalau begitu, cuma ada satu cara untuk tahu, yaitu melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Kalau begitu ayo, Obeid. Kita ke sana dan cari Yeti misteriusmu itu. Ini bukan ide yang bagus. Di sini tidak terlihat apa-apa, Obaid. Oh, benarkah? Kalau begitu apa ini? Mustahil. Lihat kan, sudah kubilang. Pasti ada penjelasan logis untuk hal ini. Iya ada, itu seekor Yeti. Hai Nano. Halo Mansur. Jejak kaki ini dari mana asalnya? Mulai menganalisis. Analisis. Selesai. Spesies tidak dikenal. Jadi itu mungkin seekor Yeti? Mustahil. Yeti hanya mitos. Mereka bukan fakta. Tapi aku melihatnya. Bukti foto dibutuhkan. Baiklah, terima kasih Nano. Sekarang sebaiknya kau kembali. Jangan sampai kau beku. Afirmatif. Jadi kita harus memotret Yeti untuk buktikan keberadaannya. Kurasa itu bukan ide yang bagus. Dia mungkin berbahaya. Tapi kau bilang mereka itu tidak nyata. Bagaimana mungkin dia berbahaya? Ayo, kita ikuti jejak kakinya. Tapi jejak itu mengarah ke hutan. Ayolah, ini bisa jadi penemuan yang sangat penting. Tunggu aku. Kalian lihat, kini kalian percaya kan? Baiklah, ayo sekarang kita ambil bukti fotonya. Fotonya tidak jelas. Sebaiknya kita harus mendekat sekarang. Menurutmu apa yang dia lakukan? Mungkin latihan. Dia sedikit gemuk. Tunggu. Halo, apa kabar kalian bertiga? Kalian tertipu. Kakek Sakir? Kakek memakai alat pengeras suaramu, Mansur. Kakek lihat kau mengerjai mereka. Kakek juga ingin bersenang-senang. Sudah kuduga, itu hanya kostum. Ini sungguhan. Aku senang ternyata itu kakek Sakir. Aku mulai berpikir bahwa Yeti itu benar-benar nyata. Tenang saja, Obed. Tidak ada yang namanya Yeti. Benarkah? Lalu itu apa? Semuanya lari! Ke bawah sini. Kat, adegannya
Itu menakjubkan. Akting kalian hebat sekali. Ini sungguh tidak terduga. Tidak ada yang bilang kalau mereka akan muncul dalam filmnya. Itu tidak penting. Ini hal terbaik yang pernah kita rekam seharian ini. Aku suka bola salju raksasanya. Sama-sama. Kami juga sangat senang bisa ikut syuting film seperti ini. Benar kan, teman-teman? Ini memalukan. Memakai kostum Yeti untuk menakuti orang, itu tindakan yang buruk. Masuk! Masuk! Halo kalian berdua, kalian sudah siap memancing? Aku siap. Aku juga siap. Akan kutangkap yang paling besar. Mana Obaid? Sebaiknya dia tidak terlambat. Dia datang, itu dia. Halo teman-teman. Apa? Apa itu di atas kepalamu? Gavia keberuntunganku. Apa yang membuat Gavia itu beruntung? Iya memang. Ini akan membantuku menangkap banyak ikan hari ini. Itu hanya Gavia, Obaid. Bukan, ini Gavia keberuntungan. Aku akan membuktikannya. Hah? Oh iya, iya sangat beruntung. Aku rasa kalian akan setuju denganku sekarang. Ini Gavia keberuntunganku. Pasti mesinnya rusak. Kau bisa percaya sesukamu, karena Gaviaku ini pembawa keberuntungan. Boleh aku coba Gaviamu? Oke, boleh. Tapi jangan lama-lama. Hei, Aku juga butuh keberuntungan. Wow. Aku tidak percaya aku menang. Aku belum lihat siapapun mengalahkan mesin itu. Ini Gavia keberuntungan. Ternyata Obaid berkata jujur. Kini giliranku. Jadi aku ingin beruntung soal apa hari ini? Salim, tidak ada yang namanya... Aku memenangkan motor segala medan. Apa? Aku ikut kompetisi beberapa minggu lalu. Berkat Gavia keberuntungan ini, mereka bilang aku menang. Sudah, biar aku yang memakainya lagi. Tunggu, aku masih memakainya. Berapa kendaraan yang kau butuhkan? Lepaskan, aku bilang lepaskan. Lepaskan, hentikan. Aku belum selesai. Cukup! Hei, kalian akan merusaknya. Hei, hentikan. Topik keberuntungan itu tidak nyata. Tapi kau sudah melihat apa yang terjadi pada kami. Aku tahu, tapi keberuntungan berasal dari kerja keras dan memanfaatkan kesempatan, bukan dari apa yang kau pakai di kepala. Kembalikan pada Obaid, agar nanti kita bisa memancing banyak ikan. Iya, aku ingin memanfaatkan Gavia keberuntunganku ini. Apa itu? Gavia keberuntungan. Tunggu, Ayo kita tangkap berhenti. cepat. Ayo cepat kau. tangkap. Berhenti. Aku akan memancing. Hanya ada satu cara untuk mendapatkannya. Apa? Kita memanjat. Sudah kuduga. Pohon ini lebih tinggi dari dugaanku. Baiklah, dalam hitungan ketiga, kita lepaskan dan kita akan mendarat di kanopi itu.
1, 2, 3. Kenapa kalian tidak lepas? Terlalu jauh. Tidak jauh. 1, 2, turun. Halo kakek, Halo Mansur, mana yang lainnya? mereka mengejar burung camar yang mencuri Gavia keberuntungannya Obaid. Itu artinya banyak ikan yang bisa kita pancing. Ayo, kita berangkat. Itu di sana. Maju. Sekarang kiri. Sekarang kanan. Lewat mana? Obaid, tetap stabil. Aku berusaha. Kau harus berusaha lebih keras. Kita harus semakin cepat. Syukurlah, itu tidak terlalu Kata buruk. siapa? Tolong aku. Hei, lihat ada di sana. Dia melarikan diri. Bagaimana kita menangkap Gavianya sekarang? Dengan itu. Ayo cepat. Hei, lihat itu di sana. Tapi bagaimana caranya kita mendekat tanpa terlihat? Dengan itu. Ay, oh. Baiklah, sekarang kita bagaimana? Baiklah, lompat dan tangkap Gavianya. Dalam hitungan ketiga, siap semuanya. 1, 2, 3. Kita tidak akan bisa menangkapnya. Halo anak-anak. Hei semua, Oh, halo. bagaimana hari kalian? Tidak sebaik siang harimu. Kalian belum menangkap burung camarnya ya? Belum. Ayo, naiklah. Cari minuman untuk kalian. Ada apa dengan mesinnya? Terjadi malfungsi. Mesinnya mengeluarkan soda gratis seharian ini. Lihat, mesinnya sekarang rusak. Bukan karena Gavia keberuntungan. Lalu bagaimana dengan mesin ini? Apa rusak juga? Tidak, itu berfungsi. Aku mengubahnya agar lebih mudah sesekali. Mungkin Gavia itu bukan pembawa keberuntungan. Bagaimana dengan pesan yang kuterima bahwa aku menang kompetisinya? Iya, pesan itu datang setelah kau memakai Gavia itu. Hanya kebetulan. Menurutku bukan. Hah? Oh, aku diminta mengabaikan pesan soal kemenanganku. Itu kesalahan. Aku tidak menang. Kompetisi itu hanyalah penipuan dan tidak ada hadiah sungguhan. Jadi, itu bukti yang terakhir. Gavia itu bukan pembawa keberuntungan. Hah? Hei, kembalikan Gaviaku. Kenapa kau ingin itu kembali, Obaid? Itu hadiah dari kakekku. Bagaimana cara mendapatkannya kembali? Obaid, kau masih punya koin yang kau dapat dari mesin soda tadi.
Ini dia. Terima kasih. Gavianya kembali. Tapi sayangnya, kita tidak mendapatkan ikan. Kami mendapat banyak ikan, dan kami butuh bantuan memakan semuanya. Itu pasti. Bolehkah kami membantu? Tentu, siapa lagi yang kau minta untuk membantuku dengan semua ini? Ayo, kita makan semua ikan lezat ini. Ayo cepat. Kami berjanji akan selalu membantumu. Iya, kau tidak akan percaya kalau kami ini suka membantu. Ada yang menggigit. Satu sendal lagi, kau akan punya sepasang sepatu untuk kau pakai. Kakek, apa kakek percaya ada begitu banyak sampah di pelabuhan? Iya, mereka mencoba menggalang dana untuk membersihkannya. Tapi perjalanan mereka masih panjang. Oh, dapat. Sepertinya ini adalah ikan yang besar. Mungkin ukurannya 14, Obaid. Wah, tampaknya aku dapat monster sungguhan, Obaid. Oh, tidak. Dia memutuskannya. Sayang sekali. Sangat disayangkan. Mungkin lain kali. Padahal kukira aku menangkap monster sungguhan. Ikannya memang besar, tapi bukan monster. Kalian pernah dengar soal monster Algatis? Hah? Saat aku masih muda, aku sering menyelam mencari mutiara di Algatis. Pekerjaan itu memang sulit, tapi hadiahnya sangat besar. Sampai apa? Sampai monster itu datang. Dia sebesar pohon palem dan giginya setajam silet. Suatu hari aku bertemu monster itu. Dan selalu kuingat mata hitam pekatnya. Cukup sudah, teman lamaku. Jangan pengaruhi anak-anak dengan cerita konyolmu itu, mengerti? Ini semua sungguhan. Monster itu nyata. Dan aku juga bisa membuktikannya. Coba lihat saja sendiri. Dia menggigit perahuku sampai terbelah. Ingat kata-kataku. Monster itu menjaga harta karun Algatis. Kakek, apakah kita bisa ke sana? Kenapa tidak? Kakek terlalu tua untuk menyelam. Kalian pasti bisa. Yeay! Baiklah. Kalian siap berpetualang? Siap! Saat kita menjual mutiaranya, kita bisa gunakan uangnya untuk membersihkan pelabuhan. Syukurlah, akhirnya kita sampai juga. Ayo bersiap semuanya. Ini ambil. Gunakan untuk mengumpulkan kiramnya. Ingat, tapi yang besar-besar saja. Yang masih muda, tidak ada mutiaranya. Baik, kakek. Kakek! Kakek! Ada orang yang telah membuang wadah tua ini ke dalam laut. Lumayan untuk memula. Kalian pasti akan segera menguasainya. Ayo kita kembali bekerja.
Hanya sedikit yang bagus, anak-anak. Aku temukan kepiting ini. Lebih tepatnya dia menemukanmu. Teman-teman, aku menemukan ladang tiram lain. Ada ratusan, mungkin juga ribuan tiram. Pasti ada mutiara juga di sana. Bagus, bagus sekali Mansur, bagus. Bagaimana kau menemukan semua itu? Aku dapat bantuan dari Gurita. Ayo, kutunjukkan di mana dia. Apa yang terjadi? Kalian tidak apa-apa? Monsternya sebesar pohon palem. Dan giginya setajam silet, kakek. Oh, matanya hitam pekat. Bicara apa kalian? Monster itu, kakek, itu bukan cuma cerita. Dia hampir memangsa Turki. Sudah kakek bilang, tidak ada yang namanya monster laut. Semua terlihat lebih besar di bawah air. Yang kalian lihat belut murai atau semacamnya. Itu di belakangmu. Itulah. Itu hanya monster laut. Hah? Monster laut! Kakek, tidak apa-apa. Kakek baik-baik saja. Tapi kita harus pergi dari sini. Kau angkat jangkarnya selagi kakek menyalakan mesin. Gawat ini macet. Salim, Obaid, cepat bantu kami. Percuma saja, aku akan melihatnya. Ternyata monster itu telah mencengkeram jangkarnya. Kurasa dia ingin tetap di sini. Semuanya pegangan. Dia menarik kita ke bawah. Kita harus coba untuk menakutinya. Itu ide yang bagus, Mansur. Dia sudah gila. Hentikan, Obaid. Tidak seperti itu. Coba lihat. Hah? Jangan berisik. Kita lihat apakah itu berhasil. Kurasa tidak. Hei, apa ini? Oh, mutiara aku. Aku lupa soal mutiaranya. Iya benar. Itu benar-benar indah. Itu tidak ada gunanya. Kita akan dimaksa monster. Oh, tunggu. Aku tahu. Mutiaranya. Mansur, lempar mutiara ke monsternya. Oh, Bait. Memang mutiara yang besar. Tapi tidak sebesar itu. Kita butuh sesuatu yang lebih besar agar bisa menyakitinya. Bukan begitu. Apa kalian ingat yang dikatakan nelayan tua itu? Monster itu menjaga mutiaranya. Kau ini bicara apa, Obaid? Maksudku, aku hanya berpikir mungkin dia hanya ingin mutiaranya kembali. Kakek kehabisan ide. Obaid mungkin benar. Obaid, aku rasa kau benar. Salim, jangkarnya. Cepat tolong aku. Berhasil.
monster itu melepaskan jakarnya. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Idemu benar-benar hebat, Obai. Ya, terima kasih, terima kasih. Kau tahu kan kalau aku bukan hanya berwajah tampan. Mungkin lain kali kakek akan mendengarkan cerita nelayan tua itu. Dan sekarang kita punya cerita kita sendiri, kakek. Ya, setidaknya kita masih punya 5 tiram dan wadah tua ini. Oh, dapat dari mana wadah itu? Benda tua berkarat ini. Luar biasa. Luar biasa? Itu tidak terlihat luar biasa. Benda tua berkarat ini peninggalan bangsa Persia kuno. Aku tahu dari melihat tulisan yang terukir. Usia benda ini kira-kira 1000 tahun. Usianya 1000 tahun. Hampir setua kakek. Kalian tahu, nilai wadah Persia ini sangat mahal. Tentu saja, peninggalan penting ini harus disimpan di museum. Kami akan membawanya, dan kalian bisa ambil imbalannya. Bagaimana menurut kalian? Hah? Oh, Paman bilang imbalan? Benar sekali. Jangan sampai arkeolog muda seperti kalian tidak diberi imbalan. Kalian pantas mendapat sesuatu. Ya, hore! Kita temukan harta karun. Sekarang kita bisa membantu membersihkan pelabuhan. Hore! Masuk! 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 Ibu akan menjemputmu pukul 5. Dan jangan terlibat masalah ya. Iya, sampai nanti. Terima kasih atas tumpangannya. Sampai nanti. Ayo. Di pusat tata surya kita dan dalam jarak sejauh 149 miliar 597 miliar 800 meter atau tunggu, apakah 700 meter? Itu dia yang benar. Jadi Apa kalian dalam memikirkan jarak hal yang sama denganku? 149 miliar tata surya kita terus berotasi pada sumbunya dan kita semua bergerak dalam rotasi tersebut. Jarak tersebut 149 miliar. Aku rasa kita harus pakai ini, kan? Kurasa begitu? Kau yakin? Ayo kita pakai. Kukira mereka bilang setelannya sudah siap untuk kita. Simulator ini terlihat begitu nyata. Iya, kita akan mencari tahu seberapa nyatanya simulator ini. Wow, terdengar begitu nyata. Terasa begitu nyata. Itu luar biasa. Kau benar, ini benar-benar simulator yang terbaik. Besok aku pasti akan kembali ke sini. Pusat kendali pada elang 3. Elang 3, jawab. Bahkan di sini ada simulasi pusat kendali. Ini keren sekali ya. Aku akan kembali ke sini setiap hari. Kalian tidak boleh. Dengarkan.
Kalian jangan panik. Kalian benar-benar berada di luar angkasa. Dia bisa mendengar yang kita ucapkan. Ya, aku bisa. Dan aku minta kalian mendengarkan ucapanku baik-baik. Karena ini sangat penting. Oh, wow. Dia juga bisa berinteraksi. Wah, itu luar biasa. Ini keren sekali ya. Hentikan. Sudah, hentikan. Ini bukan simulator. Aku bukan kotak suara. Kalian berada di pesawat ulang-alik sungguhan. Dan kalian akan tersesat di luar angkasa. Tenanglah, jangan panik. Dengarkan saja instruksi dariku. Dan kami akan pandu kalian kembali ke bumi, oke? Tapi ada satu hal yang sangat penting. Lihat tombol merah yang menyala di dekat pengeras suara. Jangan disentuh. Aku ulangi, jangan menekan tombol itu dalam... Jangan... Mereka sudah hilang. Sekarang kita sendirian di luar angkasa. Tunggu dulu. Kita tidak boleh panik. Kita harus fokus mencari jalan kembali ke bumi. Suara apa itu? Sepertinya kita berlabuh di stasiun luar angkasa. Aku yakin pasti ada seseorang di sini yang bisa membantu kita untuk pulang. Perhatian, penyusup. Perhatian, penyusup. Penyusup, perkenalkan diri kalian. Halo, kami ini bukan penyusup. Kami adalah... baiklah, aku adalah... Tangkap dia! Oke, begitu kita turun... Bisa tolong dengar dulu? Hei. Kami tidak akan menyakitimu. Adakah seseorang di sini yang bisa membantu kami untuk pulang ke bumi? Sekarang hanya ada aku. Bisa bantu aku berdiri? Punggungku sakit. Aku bisa bantu mengalihkan rute pesawat ulang kali kalian. Itu pun jika aku bisa mengingat cara melakukannya. Tapi robot tidak mungkin lupa, kan? Benar, tapi aku sudah di sini begitu lama sampai beberapa sikutku harus diganti. Sikutku harus diganti. Seperti bagian lain stasiun ini, tapi karena astronot sungguhan tidak datang untuk memperbaiki kerusakan yang ada di sini, dan akhirnya sekarang ini aku diperintahkan untuk segera menjadwalkan penghancuran diri. Apa? Kapan? Penghancuran diri dalam 45 menit lagi. Bisakah kau menghentikannya? Tentu. Aku hanya perlu memasukkan kode sandinya di sini. Penghancuran diri dalam 10 menit lagi. Tunggu. Sekarang aku ingat. Penghancuran diri dalam 5 menit lagi. Mungkin yang ini. Hentikan! Bisa kau segera alihkan rute pesawat ulang-aliknya untuk membawa kami pulang? Itu mudah sekali. Ada apa ini? Harusnya tidak terjadi. Apa masalahnya? Penghancuran diri dalam 3 menit lagi. Adakah cara lain untuk keluar dari stasiun ini? Ada kapsul melarikan diri. Tapi itu hanya untuk situasi darurat. Penghancuran diri dalam 2 menit lagi. Kita harus melepasnya. Pasti ada panduannya di sekitar sini. Semuanya ayo cari. Penghancuran diri dalam 1 menit lagi. Ada yang menemukannya? Cepat! Kalau kau menarik tuas ini, nantinya... Jangan! Itu tidak terlalu buruk.
Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? 10 detik. 9, 8, 7. Kita harus segera menjauh dari stasiun luar angkasa itu sebelum... 3, 2, 1. Bersiap untuk memasuki atmosfer. Kita akan terkena masalah besar. Aku pulang. Oh, Badir! Ayah, Badir, kau kembali! ayah, hai. Terima kasih sudah membawa Badir pulang. Kami pikir dia sudah hilang selamanya. Kau kenal robot ini ya? Tentu saja. Aku adalah pembuatnya. Aku direktur pusat antariksa di sini, anak-anak. Dan Badir dalam misi untuk mengumpulkan data baru di luar angkasa. Tapi saat kami kehilangan kontak, proyek itu ditelantarkan. Dia pasti punya banyak informasi di sini. Dan informasi itu benar-benar tidak ternilai bagi pekerjaan kami. Terima kasih banyak, anak-anak. Apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Ayo, katakan. Tenang saja, Bu. Aku rasa tidak lama lagi Ibu akan mendengarnya. Pokoknya tenang saja, Bu.